Lanjut, Pak. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, itu diantaranya siswa melakukan penelitian mendalam tentang topik yang terkait dengan budaya dan etika. Contoh kegiatannya adalah siswa melakukan penelitian tentang tradisi budaya yang berbeda dan penyajiannya dalam bentuk presentasi atau pameran. Misalnya di sekolah kami, di saya itu di SDN Rawadenok itu kan berada di Kota Depok. Budayanya Betawi kebanyakan yang berkembang di sini. Tetapi secara administratif kita ikutnya di Jawa Barat gitu. Jadi anak-anak bisa diajak untuk melakukan sebuah proyek yang untuk melakukan penelitian terhadap tradisi budaya Betawi maupun Sunda. Nah, mungkin juga diberikan peluang untuk melakukan penelitian terhadap budaya lain selain Betawi dan Sunda, karena di sini kebetulan juga anak-anaknya berasal dari berbagai budaya. Banyak ada yang dari Sumatera, yaitu ada yang anak Batak, kemudian ada yang dari Sumatera Barat, kemudian dari Jawa Tengah, dan lain-lain. Manfaatnya adalah untuk siswa belajar menghargai keragaman budaya dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika atau budaya yang berlaku di masyarakat atau lingkungan sekitar. Lanjut, Pak. Ini adalah contoh kegiatan real di sekolah saya. Mohon maaf, ini ada kegiatan pembinaan karakternya. Itu ada kalau pagi itu disambut dan diberikan afirmasi positif. Kemudian ada pembinaan keagamaan. Kemudian ada sesi berbagi. Jadi anak-anak itu kita ajarkan untuk berbagi dengan sesama siswa yang kurang beruntung. Jadi dimulai dari keluarga kita sendiri dalam satu sekolah, mungkin ada anak yatim atau duafa yang kurang mampu, maka kita akan menyalurkan terlebih dahulu kepada siswa-siswa. Kemudian agak meluas ke lingkungan sekitar. Gitu. Kemudian ini ada juga integrasi dalam bentuk outing kelas, itu berkolaborasi dengan pihak luar, yaitu kita mengadakan outing kelas ke Makobrimob, gitu ya, mengenalkan tentang kedisiplinan, tentang bela negara, dan mengenal tentang apa namanya profesi polisi di sini. Lanjut, Pak. Ini juga ada sosialisasi anti bullying di sela-sela pembelajaran, kemudian belajar sosial budaya melalui mendongeng. Kita menghadirkan pendongeng, kemudian kita mengajak juga wali murid yang berkenan untuk menjadi pendongeng atau ya menjadi pendongeng di sekolah untuk anak-anak kami juga. Nah, ini contoh ekstrakurikuler pramuka. Dan ada di kami itu permainan tradisional. Jadi disediakan alat permainan tradisional yang memang dulu mungkin ya itu jadi permainan anak-anak zaman dulu. Kalau sekarang sudah jarang gitu. Anak lebih tertarik kepada gadget atau game online. Tapi kami di sekolah mengenalkan beberapa permainan tradisional. Ada dagongan, kemudian ada egrang, kemudian bakiak, dan lain-lain. Lanjut, Pak. Nah, ini tantangan dan solusi. Tantangannya adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk resistensi dari siswa atau guru, yaitu kemudian kurangnya sumber daya dan kesulitan dalam mengaitkan materi dengan konteks sosial budaya. Jadi setiap guru itu kan masing-masing kemampuannya. Mungkin ada satu dua guru yang memang dia kesulitan karena kurang literasi terhadap budaya, jadi untuk mengaitkan pun agak kesulitan. Kemudian salah satu solusinya yaitu melakukan pelatihan guru. Kalau yang terdekat di sekolah kami melakukan pelatihan gurunya itu dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi setiap hari Sabtu kami mengadakan kombel atau komunitas belajar gitu. Setidaknya kita targetkan 2 minggu sekali. Jadi tapi kalau memang ada urgent atau materi yang memang harus kita segera bahas, maka walaupun minggu ini tidak ada jadwal kombel, kita akan melakukan kombel atas kesepakatan bersama. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan ya, nggak ada sarannya. Sarannya nanti dari Bapak Ibu gitu ya. Kesimpulannya, integrasi pembelajaran berbasis sosial dan etika atau karakter merupakan pendekatan yang penting dalam pendidikan, terutama pendidikan dasar.
Nah, kalau ini dibaca kan lumayan panjang ya. Intinya bahwa dalam pendidikan itu tidak hanya semata di kemampuan akademik yang kita sasar, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita membentuk karakter siswa gitu ya. Biar anak-anak kenal dengan budayanya, kenal dengan lingkungannya, kemudian dia punya etika yang baik. Bahkan kalau sering mungkin teman-teman itu sering membaca ya kalau bagaimana sih pendidikan di Jepang itu bahwa mereka tuh lebih ditekankan di pendidikan anak usia dini atau di pendidikan dasar itu bukan hanya semata akademiknya, tetapi bagaimana membentuk karakter. Yaitu salah satunya antri, bagaimana anak-anak diajarkan mengantri gitu ya. Kemudian ada juga di sekolah Jepang itu mereka itu gantian dibuat jadwal piket untuk melayani temannya yaitu ketika menyiapkan makan siang bersama, kemudian merapihkan, membersihkan lingkungan kelasnya. Mereka bahkan ada sekolah yang tidak memiliki penjaga tukang kebersihan karena saking sudah anak-anak ditanamkan karakter itu. Gitu. Kemudian yang tidak jauh berbeda juga di sekolah di negara kita itu yaitu kemarin-kemarin didengungkan tentang P5 ya. P5. Nah, sebelum P5 juga di kurikulum sebelumnya di RPP itu kita harus menuliskan nilai karakter apa yang akan disisipkan dalam pembelajaran gitu kan. Kalau sudah zamannya P5 ya nilai-nilai P5 apa yang akan disisipkan seperti itu. Nah, kalau yang sekarang mungkin agak bergeser lagi sedikit ya, yaitu cuman mungkin istilahnya atau mungkin penyederhanaannya. Ada yang kebiasaan anak Indonesia hebat. Gitu. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam mempresentasikan. Untuk sesi berikutnya kami buka untuk teman-teman yang akan bertanya atau barangkali meluruskan jika ada dari materi presentasi yang kurang pas. Monggo, mohon izin ya Bu, dibuka pertanyaan dulu, baru nanti kita minta penguatan atau koreksi. Ya, silakan. Boleh saya, Bu. Ya, 3 penanya dulu ya. Yang pertama Bu Winnie ya. Bu Winnie. Ya. Ya, silakan Bu Winnie. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Waalaikumsalam kata warahmatullahi pemaparan dari kelompok 4 luar biasa. Tadi kalau tidak salah di sana disampaikan bahwa salah satu kegiatan untuk menumbuhkan rasa sosial budaya itu dengan ada outing class kalau tidak salah ya. Nah, dalam outing class itu kan memang betul-betul menumbuhkan kita terhadap cinta tanah air, kemudian pengalaman langsung, terus kemudian misalnya kita ke Taman Mini melihat hal-hal yang benar-benar banyak budayanya. Berkaitan dengan hal itu, mungkin teman-teman tahu sekarang itu kan digembar-gemborkan dilarang outing kelas. Nah, berpijak dari situ, bagaimana sih peran kita selaku pendidik menyikapi hal tersebut? Karena sebenarnya manfaat outing kelas ke tempat-tempat bersejarah, misalnya ke tempat museum, kemudian ke taman, ini banyak sekali itu manfaatnya. Karena siswa itu akan melihat secara langsung dan bagaimana mereka itu melihat eh, sejarah-sejarah yang ada seperti itu. Nah, bagaimana sih peran kita selaku pendidik, selaku guru menyikapi hal tersebut agar kita itu tidak dengan outing class, tapi bisa menyampaikan nilai-nilai karakter sosial budaya eh, tanpa melenceng dari anjuran yang diingin oleh gubernur kita. Kalau di Jakarta mungkin bukan gubernur ya, kalau di kita Jawa Barat. Terima kasih Bu Mariati. Siap, terima kasih. Masya Allah ya. Bu ini update sekali ya terhadap isu-isu pendidikan yang harus segera kita tindak lanjuti ya Bu ini ya. Iya, baik. Terima kasih ya. Izin merangkum ya. Jadi intinya Ibu menanyakan bagaimana peran guru menghadapi larangan tentang outing kelas yang beberapa waktu lalu sempat digembar-gemborkan ya rame di media sosial. Kemudian Ya, bagaimana mungkin cara lainnya kalau nggak boleh outing kan terus wah, kita cara ngapain gitu ya. Ya, iya jadi mau gitu. Selain ya itu gimana gitu, gitu. apakah ada katakan itu langsung kita ya Siap. Jadi siap. biar tetap mendapatkan pengalaman bermakna, tapi kalau misalnya seandainya outing kelas memang nggak boleh gitu ya. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Kira-kira ini. apa? Ya, mungkin ada Ya. lagi atau sudah cukup? Tadi jawab dulu mungkin ya Pak Panji.
Mau menjawab? Kali Ibu dulu Bu yang berpengalaman. Sharing, Bu. Nggak, boleh. Baik, Bu Winnie, jadi kemarin waktu ada larangan dari Kang Dedi itu, sekolah saya tetap mengadakan outing kelas, Bu, gitu. Jadi saya itu sempat juga ada beberapa wali murid yang kontra gitu. Bu, kan ada larangan seperti ini, seperti itu, gitu. Sekarang saya tanya, Ibu, mohon maaf, larangannya sudah dalam bentuk seperti apa? Saya tanya. Jadi media sosial kan sudah rame, tapi sudah ada belum edarannya? Kita kan resminya sudah ada atau belum gitu. Kalau sekarang kan ibarat kata kita juga harus jadi gini, jangan terlalu cepat menanggapi yang gimana ya gitu. Ya kita ambil ini dulu, apa slow aja dulu gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang ada yang outing class yang dilarang itu yang seperti apa sih gitu. Kita kembali kepada konsep outing class gitu ya. Jadi kalau selama ini kan yang namanya outing kelas itu harus jauh, harus mahal, yang harus ya ibaratnya keluar kota ya itu ya. Kalau begitu saya datang di sekolah yang baru ini, teman-teman orang tua dan guru itu seperti itu Bu ini. Jadi yang namanya outing kelas itu harus keluar, katakanlah dari Depok ya ke Taman Mini atau ke Bandung atau kemana gitu ya. Tapi di sini saya membawa outing kelas itu tetap ada di Depok gitu ya, yang namanya outing ya keluar keluar dari kelas, keluar dari lingkungan sekolah. Misalnya di dekat sekolah saya itu ada pusat budaya Betawi. Jadi anak itu bisa diajak dengan hanya jalan kaki. Sambil olahraga, anak-anak mengenal lingkungannya, kondisi lingkungan seperti apa, itu sampai di pusat budaya Betawi, gitu ya. Kemudian yang tadi saya tampilkan itu ada di Makobrimob, Bu, di Kelapa Dua. Itu belum banyak yang tahu kalau di sana ternyata ada kesempatan untuk pelayanan ke masyarakat, yaitu membuka edukasi untuk anak-anak. Jadi saya ke sana itu dengan anak-anak menggunakan angkot, ya menggunakan angkot ke sana murah meriah dan tidak berbayar, tidak ada tiket apapun. Dan di sana juga ketika kita mau memberikan semacam olah-olah atau kue atau apa itu, bahkan gini, Bu, jangan nanti memberatkan sekolah. Kasihan, yang penting kita melayani anak-anak, ada edukasinya, ada seperti itu. Nah, saya rasa kalau konsep outing kelasnya seperti itu sih masih diperbolehkan gitu ya. Karena saya juga menyampaikan izin ke Dinas Pendidikan dan ketika itu sudah ramai di media sosial, malah justru Pak Kabid itu menyampaikan, loh kok bisa mengadakan outing kelas di ini, kok tahu ada jalur seperti itu. Nah, bagus tuh Bu, bisa jadi contoh untuk sekolah lain bahwa outing kelas nggak harus ke yang berbayar, yang mahal, yang misalnya katakanlah dengan biaya minimal 300.000 atau 200.000 gitu. Itu dengan free anak-anak itu atau mungkin orang tua atau menyediakan untuk bareng-bareng bayar angkot aja gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak boleh outing kelas juga walaupun dekat gitu. Masih banyak Bu cara lain, mungkin tidak dengan outing kelas tapi gurunya di sini yang menghadirkan gitu, menghadirkan secara katakanlah gini, anak-anak itu kan belum pernah melihat secara langsung bentuk rumah adat gitu ya, rumah adat. Nah, sekarang kita menggunakan teknologi, menghadirkan teknologi gitu ya, menggunakan proyektor, kemudian augmented reality dan sebagainya. Itu mungkin juga salah satu karena memang kita nggak bisa benar-benar tidak boleh outing kelas ke sana gitu. Atau bisa juga di sekolah kita juga menghadirkan. Jadi kalau kita nggak boleh pergi ya tokohnya yang kita hadirkan. Anak-anak silakan yang mau bertanya tentang apa namanya budaya itu. Kebetulan di sekolah saya ada program setiap hari Rabu itu rantang bunyi, Bu. Rabu tantangan berbudaya dan menyanyi. Jadi di Wis, sana, keren. iya, jadi di sana saya kadang kalau ya guru siapa yang mau jadi pemateri atau tadi ada foto juga tuh ada orang tua yang pingin Bu saya boleh nggak saya jadi guru tamu mau mendongeng tentang lutung kasarung. Tadi kan kalau nggak salah gambarnya membawa monyet ya gitu monyet itu mungkin salah satu budaya kita juga kan mendongeng dan dongengnya juga tentang cerita yang ada di daerah Sunda gitu. Kemudian kita menghadirkan juga pendongeng yang ada tuh di sekolah lain ya di sekolah lain pendongeng yang dia membawa
apa propertinya itu wayang yang dari Sunda itu loh. Apa sih cepot ya? Ya, cepot. Nah, itu Wayang golek, ya Hmm. wayang golek kan, golek. membawa cepot dan sebagainya dibawa ke sekolah gitu. Itu saja mungkin dari saya, Pak Panji mau menambahkan atau mungkin Mungkin dari sedikit aja, Bu. ya, boleh silakan. Tadi, apa namanya, seperti yang disampaikan oleh, Bu Mariyati ya, terkait, apa namanya, outing kelas ini memang nggak harus jauh ya. Contohnya di di sekolah saya ini kan dekat dengan, apa namanya, sejarah, apa, pengasingan Soekarno ya. Jadi nggak harus jauh, cukup naik sepeda aja itu udah nyampe gitu. Jadi, selain apa namanya, dekat juga, eee, apa namanya, tadi optimalisasi wisata lokal berarti ya. Hal ini juga apa namanya, bisa mengurangi selain mengurangi resiko perjalanan jauh juga tetapi menurut saya bisa mendukung ekonomi pariwisata daerah setempat gitu. Jadi misalnya, meningkatkan ekonomi yang, lokalnya gitu. Jadi selain satu sisi kita tetap mengikuti, himbauan dari pemerintah agar apa namanya, tidak sembarangan gitu mengadakan outing kelas, tetapi kita juga, sekaligus bisa mendukung ekonomi pariwisata di daerah lokal tersebut. Mungkin itu sedikit saja, Bu. Terima Baik, kasih, terima Bu. kasih Pak Panji. Terima Nah, kasih itu Bu Melati, ya makasih. sama-sama Bu ini. Dan kalau tidak salah kemarin juga ada klarifikasi juga dari Pak Menteri ya terkait larangan ini. Kenapa sih Pak dilarang? Terus Pak Menteri menjawab juga siapa yang bukan apa namanya nggak ada outing kelas dilarang apa namanya selama iya selama Selama outingnya iya, ya kemasannya untuk apa iya. sih tujuan outing kelas dan seperti apa kemasannya gitu. Nah itu saja. Mungkin Mungkin larangan sedikit lagi, Bu, ya, biar agak panjang, Bu. iya Mungkin, apa namanya, larangan itu kita bisa jadikan peringatan sih sebenarnya iya ya, agar, sekolah itu benar-benar bisa lebih hati-hati dari mulai, betul. apa namanya, keamanannya, terus infeksi dan kelayakan transportasinya bagaimana gitu. Jadi nggak asal melihat, "Ah, nih ada, bisnya murah," gitu, ternyata kan kelayakannya, Iya, kurang layak jauh ya. dari standar. Ya, jadi intinya penerapan prosedur keamanannya itu harus diperketat lagi gitu. Mungkin itu, Bu. Siap, terima kasih banyak Pak Panji. Terima Dari yang kasih. lain, Sami-sami, boleh. Bu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau diperkuat oleh Ibu? Atau lanjut dulu di pertanyaan kedua, Bu? Boleh dilanjut. Ya, silakan untuk pertanyaan kedua yang ingin bertanya. Ya, saya Bu Yeti. Boleh, silakan Bu Yeti. Saya mau bertanya pada kelompok 4 ya Bu ya. Oke, Ini siap. sih saya ada pengalaman aja. Jadi saya pernah ikut suami dinas di Maluku Utara Bu. Maluku Utara itu daerahnya berpulau-pulau. Nah, saya karena saya guru waktu itu saya sempat mau masukin anak ke sekolah di Maluku Utara. Saya survei dulu. Mantap. Ternyata sosial budayanya beda banget dengan di Depok dan di Jawa Barat. Iya tuh. Gurunya itu bahasanya mungkin kalau orang, Sunda, orang Jawa kita agak pelan, "Ih, suaranya apa ya?" Nah, anak saya sampai ketakutan dalam hati, karena memang biasanya sih memang apa mungkin, biasa aja kalau orang Maluku Utara sana tuh Ternate, Sofifi, Halmahera, itu biasa aja dengan gurunya yang udah biasa. Nah, saya di rumah dinas anak saya, ke sana, agak agak takut. Jadi ada beberapa teman yang nggak jadi nggak menyekolahkan di sana, Bu. Karena memang, perbedaan budaya dan kebiasaan adat istiadat. Nah, pertanyaannya Bu, bagaimana nih seandainya kita posisinya sebagai guru ya, mengakomodir anak keadaan sosial budaya anak didik yang berbeda dari, daerah pada umumnya gitu. Seandainya kita posisi sebagai guru, gimana kita mengakomodir anak didik yang berbeda atau mungkin kita sebagai guru di sini tiba-tiba datang dari Maluku gitu ya seperti itu yang tingkahnya anaknya tuh emang anak laut ya Bu ya, kayak gitu. Atau dari, apa namanya, jadi sebagai guru gimana mengakomodir, anak-anak yang sosial
budayanya berbeda. Demikian, terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima Akhirnya nggak kasih jadi ya. disekolahin di sana. Oh, soalnya nih Bu Yati udah sempat sampai ke Maluku Utara ya. Ya, karena Keliling Indonesia bahkan sepertinya nih sudah pernah enggak ini. Bu, saya cuma Maluku Utara aja saya pernah, karena anak saya masih SD waktu itu. Jadi kalau yang tempat lain-lain udahlah, saya udah nyerah, udah di Depok aja. Bahasanya terbalik ya Bu ya. Iya. Mak- Iya, Mbak. makan sudah Bu. Iya, makan sudah. Sudah, Mbak, makan sudah. Gitu. Kalau kita saya juga di daerah sana juga kalau beli di pasar tuh kita nggak boleh nawar. Kalau misalnya nawar, kalau bisa aja orang Sunda, Jawa gitu kan nawar gitu. Kalau di sana Iya. dinawar nanti, "Ibu tanam aja sendiri itu cabai di halaman ibu sendiri." Langsung. Iya. Terima Masya kasih, Bu. Allah. Terima Berbeda kasih. sosial budaya Iya, memang. Masya Allah. Terima kasih Bu Yati. Ih. Iya. Bukan ya. Baik Bu Yeti, intinya pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru Ya, mengakomodir anak. siswa yang berbeda. Betul. Mungkin lumayan ekstrim ya perbedaan dengan siswa-siswa kita yang lain. Misalnya itu ada anak pindahan gitu ya, yang dari ternyata sosial budaya yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru gitu ya. Ya, silakan Pak Panji. Enggak Bu, yang berpengalaman dulu. Enggak, Pak Panji juga berpengalaman ini. Jadi bisa juga ya ini mah di pesantren juga bisa jadi Pak itu tiba-tiba ada datang yang beda banget sosial budayanya gitu. Gimana yang dilakukan Pak Panji gitu ya. Kalau di pesantren gini ya Bu ya, saya mungkin sedikit apa namanya berbagi aja. Di pesantren itu khususnya di saya tempat kerja itu bisa dibilang apa ya kayak Bhinneka Tunggal Ika mungkin Bu ya. Bahkan ada beberapa siswa itu dari luar, ada yang dari Swiss, eh Hmm. apa Afan dari Turki sama ini London kalau nggak salah tuh. Eee, keturunan sih sebenarnya, tapi mereka, memang lahirnya di sana dan salah satu orang tuanya itu memang asli sana gitu. Jadi nikah dengan orang Indonesia yang kerja di sana gitu. Hmm. Nah itu, apa namanya, sosial budayanya sangat-sangat berbeda, apalagi orang luar itu, dari mulai makanannya, kemudian dari pertama dia datang ke sini, dia sampai berbahasa Indonesia dengan apa namanya, dengan apa ya, lugas atau dengan ini aja mereka masih kesulitan gitu. Eee, cuman alhamdulillahnya salah satu yang kita, apa namanya, lakukan itu karena memang kitanya itu kan menggunakan 2 bahasa ya, diwajibkan menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi, alhamdulillah dari perbedaan bahasa ini agak sedikit apa ya, jadi mudah lah, maksudnya seperti itu. Mungkin itu hanya sedikit cerita aja, Bu. Nah, itu mah bukan lagi dari luar daerah Indonesia tapi dari luar negeri ya Pak ya. Iya, Iya, jadi kalau saya pernah Bu Yeti punya anak didik waktu itu kelas 4 pindahan dari daerah Sunda tapi pelosok gitu ya. Nah, datang ke Depok yang notabene-nya itu Sunda, tapi kan sudah Sunda campuran ya, banyak menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, saya kan menjelaskan, ngajar itu menjelaskan, kemudian di kelas itu kan ya biasa gitu dengan bahasa Indonesia full yang saya memang juga nggak bisa berbahasa Sunda gitu ya. Itu anak itu melongo aja ya. Giliran saya tanya gini, kenapa kamu inian? Dia tuh diam aja. Terus ngomong sama teman sebelahnya yang kebetulan lebih duluan datang ke Depok gitu ya. Karena itu anak panti asuhan yang dibawa ke Depok gitu loh, disekolahkan gitu. Nah, ada satu anak ini saya berbicara bahasa Indonesia biasa, nggak yang aneh-aneh saja. Dia nggak begitu paham gitu, nggak ngerti saya itu ngomong apa gitu. Dan itu udah berlangsung beberapa hari gitu, bisa lebih seminggu lah gitu. Nah ini kok anak apa namanya agak aneh gitu. Saya yang aneh atau anak ini yang memang yang berbeda gitu. Akhirnya melalui pendekatan individu ya, didekati pribadi ini kenapa sih ini anak begini begini begini. Nah terus ada perantaranya
antara saya dan si anak yang baru datang itu ada temannya yang datang lebih dahulu yang paham ini. Terus dia bisik sama saya, "Ibu, ini nggak paham, Ibu ngomong apa," gitu. Ketika menjelaskan, ketika saya ngajak ngobrol, itu tuh dia benar-benar nggak ngerti gitu. Jadi nulis-nulis juga dia yang ternyata ketika saya buka di buku pelajarannya dia, itu, saya juga nggak ngerti itu pakai bahasa Sunda, ngomongnya bahasa Sunda, gitu. Terus kemudian ya dengan pendekatan, individu ya, melalui temannya itu, kemudian saya juga kan ada teman yang ngerti bahasa Sunda gitu. Ya udah, kita gimana caranya bisa nolong anak ini untuk beradaptasi dan juga menyampaikan ke anak-anak bahwa ini anak walaupun datang ini ada hambatan atau kesulitannya dia memang belum bisa lancar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia seperti halnya kalian gitu. Jadi kita kasih pemahaman. Kemudian, tapi juga itu kan, mungkin nggak terlalu mudah ya, karena kan kadang ada anak yang agak tanda petik gitu kan, ada ngejek atau apa. Ya udah kita memang, sebagai guru waktu itu saya membantu dia untuk beradaptasi dan teman-teman juga, bagaimana, memberikan pengertian kepada anak-anak lain juga biar ini walaupun ini tolong ayo bantu untuk beradaptasi, biar bisa ngerti, bisa bergaul, bisa berkomunikasi. Yang namanya kehidupan, ya siapa tahu nantinya kalian itu apa kuliah di luar negeri atau berada ikut ayah ibunya dinas di luar kota seperti halnya tadi Bu Yeti ya, dan nggak ngerti ada di posisi dia, bagaimana rasanya kalau kita tidak mendapat bantuan untuk beradaptasi gitu. Itu sih Bu kalau pengalaman saya mungkin ya. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau berbagi? Sedikit, Ya, berbagi lagi, Bu. Saya silakan. jadi teringat, tadi, kita pentingnya memberikan pemahaman kepada teman-teman, dia gitu ya, teman-teman peserta didik yang tadi agak kesulitan dalam, berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi di pesantren yang tempat saya kerja ini, ada salah satu santri, dia memang seperti itu. Jangankan menggunakan bahasa asing, dia berbahasa Indonesia saja dia kesulitan gitu. Contohnya ketika dia awal datang itu ingin memberitahu untuk mematikan lampu itu dia, itu kasih mati itu lampu," katanya. Bahasanya kasih mati gitu. Jadi jadi orang bingung semuanya gitu Oh, kan. beda jauh sama Iya, dia kan Ambon. iya, dia dari pedalaman Halmahera kalau nggak salah tuh. Jadi menyampaikan itu "Kasih mati itu lampu," katanya. Nah, akhirnya gara-gara ada perkataan dia itu, akhirnya dia habis itu dibully terus, gitu, dibully. Terus ketika dia menyebutkan dia kan tidak bisa menyebutkan kayak orang Sunda mampet gitu ya. Dia tidak, dia bisa hanya nyebutnya mampet gitu. Akhirnya dia dipanggilnya, "Eh mampet, mampet," gitu. Jadi kasihan gitu, makanya, alhamdulillahnya, kita selalu ada di asrama itu kan ada musrib ya. Nah, musribnya itu kasih pembekalan bagaimana, menghindari, pembulian-pembulian untuk, para peserta didik atau santri gitu ya. Supaya ya itu terhindar dari yang tidak-tidak dan alhamdulillahnya ya untungnya, orang-orang timur itu mereka tahan banting ya, kuat-kuat gitu. Mereka mau dibully kayak gimana pun juga mereka tetap, kuat gitu. Mungkin itu aja ya, Bu. Atur nuhun, Bu. Gimana Bu Yeti? Ya, insyaallah, terima kasih, Bu. Ya sami. Nggih. Mungkin bisa satu lagi sebelum diberikan penguatan oleh Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Bu Leni. Nggih. Baik, terima kasih Bu tadi atas pemaparan materinya dan sangat menarik sekali ya. Tadi terlihat ada dokumentasi dari penerapan implementasi integrasi pembelajaran berbasis sosial ya Bu. Namun yang saya akan tanyakan itu bagaimana lingkungan sekolah dan masyarakat itu dapat berkontribusi dalam mendukung integrasi pembelajaran sosial budaya.
Kemudian bentuk dukungan seperti apa yang paling signifikan terhadap pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih Bu Leni. Untuk Iya, pertanyaan pertama, peran lingkungan masyarakat seperti apa? iya Bu. Kemudian bentuk supportnya ya, Iya Bu, bentuk dari supportnya. masyarakat, dari lingkungan masyarakatnya Bu. Oke, seperti apa? Baik, terima kasih Bu Leni. Itu tadi contoh yang dilaksanakan di sekolah saya ya. Kalau peran lingkungan masyarakat, kita ambil dari orang tua atau korlas komite itu tentunya sangat berperan ya. Yang pertama tadi ada program namanya Rantang Bunyi. Jadi Rabut Tantangan Berbudaya dan Menyanyi itu isinya mengenalkan budaya-budaya. Yang pertama di budaya Betawi, kemudian budaya Sunda, dan budaya-budaya lain gitu. Kami bekerja sama dengan orang tua. Barangkali ada yang berkenan untuk menjadi narasumber gitu ya. Di situ kan lebih meyakinkan seandainya memang apa namanya beliau itu yang bersangkutan itu memang memiliki budaya itu. Contoh, ini misalnya mengenalkan budaya Betawi. Nah, kita ada orang tua atau komite sekolah yang backgroundnya memang orang Betawi dan dia tahu tentang budaya Betawi. Maka harapannya itu informasi atau apa namanya kegiatan-kegiatan itu lebih lebih terasa bagi anak-anak kebermaknaannya gitu ya. Kemudian ada juga mungkin orang Jawa, Jawa Tengah. Nah, mengenalkan budaya Jawa. Nah, orang tua juga bisa atau mungkin kalau memang ini lingkungan gitu, lingkungan ada yang Bu, saya mau dong jadi narasumber atau jadi guru tamu di sekolah Ibu gitu. Mereka senang sekali ketika diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Bahkan waktu hari guru kemarin itu kami bilangnya gini, Ibu bapak guru sekarang gantian dulu, boleh nggak kalau sehari kita pengen merasakan jadi guru gitu. Gitu. Saking mereka itu senang untuk berpartisipasi di situ. Kemudian kegiatan outing kelas seperti misalnya mau outing kelas ke apa teman apa namanya tempat budaya Depok itu ada orang tua yang memang dia gimana ya punya koneksi di sana jadi untuk perizinan dan sebagainya kita lebih enak di sana gitu untuk apa namanya mengurus perizinan kemudian teknis di lapangannya gitu itu terbantu sekali di sekolah kami. Nah itu mungkin Bu Leni seperti itu. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Jadi lebih, memanfaatkan dari orang tua siswa dulu ya Bu, sebelum memanggil, narasumber lain? Ya, jadi kita biasanya menawarkan kemudian atau kita punya program disampaikan kemudian barangkali mau berpartisipasi gitu ya. Atau ada juga orang tua yang Bu, saya ada loh apa namanya kenalan dalang misalnya, dalang yang biasa bermain wayang Sunda misalnya gitu. Ya boleh Pak, seperti apa di ini disampaikan seperti ini kalau memang ada budgetnya ya berapa gitu. Seperti apa teknisnya kita harus menyiapkan anak-anak seperti itu. Menjadi penghubung terhadap narasumber di luar sekolah. Itu Bu Leni. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ini karena sudah 3 penanya, diberi penguatan dulu oleh Ibu, atau masih ada yang mau menanggapi? Enggak, masih adakah? Silakan Ya, Bapak Ibu. nah, mungkin penguatan dari Ibu dulu ya. Bentar ya. Sudah kuat Barangkali tadi ada. ya. Sepertinya sudah kuat nih jawabannya. Enggak barangkali dari materi kami, karena kan kami Ya, masih bingung Bu, sebenarnya ini materinya ya. iya apa enggak, seperti apa. Iya, Gitu jadi Ibu. lebih ke ini ya, bagaimana sih implementasi dalam pembelajaran sebetulnya ya kan Iya. integrasi sosial budayanya seperti apa kan lebih lebih ke arah situ sebetulnya ya Bu ya lebih bagaimana sih misalnya kalau di dalam pembelajaran IPS bagaimana mengintegrasikan ya mengintegrasikan pembelajaran sosial budaya dan karakter ini di dalam mata pelajaran ya dengan IPA, IPS lebih ke situ sebetulnya arahnya ya ke mata pelajaran SD. Tapi ya kita tanggapi tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya walaupun jawaban dari Bu Sari dan Pak Panji dan juga teman-teman tadi ya sudah bagus Bu ya, sudah apa tercover dari pertanyaan tadi.
Yang pertama tadi apa, outing class, Tentang apa? outing kelas, ya, outing kelas itu sempat dilarang. Ada Oh, rame Bu di dilarang media ya? sosial, dilarang oleh Pak Iya, KDM, ya. tapi Tapi itu ditanggapin lagi oleh Pak ya, Menteri gitu. sudah ada ini surat resmi atau apa, edaran Edaran. sebetulnya, itu sudah ada? Atau Kayaknya memang belum ada, Bu. baru wacana gitu ya? Belum Belum ada ada, ya? Bu. Belum ada Iya, ya? Tapi masih boleh kan ya? Masih masih. boleh. Ya Bapak kita aing, Bu. ah, ya kenapa Pak? Bapak Iya, Aing. Bapak Oh aing Bapak cenah, Aing Bu. ya Kak? Iya ya KDM ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa pertimbangan mungkin ya dari beliau mengapa ini dilarang begitu ya. Mungkin melihat dari apa, sebelum-sebelumnya bahwa kalau outing kelas itu membutuhkan biaya banyak, mungkin ya. Nah, itu akan memberatkan siswa misalnya, karena kan Ya. kalau, apa, pembelajaran, apa, di luar itu kan mungkin siswa itu dipungut nggak? Diminta biaya nggak kalau siswanya gitu? Iya Bayar Bu, ya? kalau memang objek wisatanya jauh Iya, dan jauh memang kan butuh pasti. ini Nah, ya itu ada mungkin biayanya. itu pertama pertimbangannya biaya ya, dana. Mungkin ada yang memang, kalau toh siswanya, apa, dari orang tua yang ada, nah mungkin tidak masalah mungkin ya. Mungkin kalau beberapa sekolah kan ada juga siswa yang memang, kurang apa ya, mampu dalam pembiayaan mungkin ya. Nah itu mungkin jadi, pertimbangan gitu. Jadi bagaimana, apa, bukan menutup ya, meniadakan ya, sama saja ya, meniadakan, kegiatan ini karena ada beberapa pertimbangan. Mungkin alasannya itu, Bu, ya. Yang kedua mungkin juga karena kan apa, sebelumnya tuh ada beberapa kecelakaan ya, yang Iya, memang betul Bu. kegiatan yang menyangkut Terjadi. outing kelas ini mungkin untuk, mencegah ya ketidaknyamanan atau keselamatan bagi, peserta didik gitu ya, supaya memang bisa diadakan tanpa outing kelas gitu ya. Tadi jawabannya sudah betul, jadi bisa saja, di seputar lingkungan sekolah, kan bisa ya, yang dekat-dekat itu seperti apa, atau, tadi apa, mendatangkan itu juga boleh ya narasumber. Kalau mau jadi pembelajaran di luar kelas, ya bisa aja, ya udah kalau memang tidak boleh atau dilarang untuk keluar yang jauh, ya kan di lingkungan sekolah ada ya, misalnya kalau di sekolah tuh, punya itu ya, lapangan atau apa gitu ya. Nah, kita atau di kelas ya, tapi seperti, suasananya itu dibuat yang memang, apa, seperti, keadaan di luar gitu ya. Atau memang boleh juga menampilkan ya sekarang kan ada ya yang apa, VR ya, virtual reality kan. Nah, mungkin, oh ya kunjungan ke mana itu bisa melalui video ya. Kalau mau memang ini ya udah kita di luar nih, dia kan outing kelas, ya udah kita ajak siswa keluar, begitu ya. Karena memang alasan dari keselamatan dan juga, tadi ya, biaya kan gitu. Jadi guru juga harus apa, eee harus ini ya, memiliki ini, apa, kreativitas di sini ya. Jadi bagaimana nih caranya supaya pembelajaran ini terlaksana tanpa biaya besar gitu ya. Tadi Bu Sari sudah betul ya, juga yang lingkungan sekolah mungkin siswa-siswa juga belum pernah begitu kan ya. Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekolah kan gitu. Jadi ya sudah kalau memang ini tidak bisa, ya kita adakan tetap di lingkungan sekolah. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi tadi ya, apa sih tadi tentang, eee, apa ya? Bagaimana peran guru jika ada siswa yang datang tetapi dengan latar belakang sosial budaya yang sangat berbeda gitu di Oh iya iya. sekolah. Itu ya, jadi, ya karena biasanya kalau siswa memang tadi apalagi jelas sekali terlihat dari logatnya misalnya ya, perbedaan logat memang biasanya menjadi, bahan bulian dari teman-temannya gitu, bagaimana peran guru gitu ya. Jadi nah, guru pertama itu juga harus, masuk dulu di dalam eee, apa, budaya siswa tersebut begitu ya. Jadi harus komunikasi dulu dengan orang tua dulu, bagaimana sih budaya,
siswa ini seperti apa. Nah, guru juga harus memperkenalkan juga bahwa pembelajaran dan budaya kita itu seperti ini. Jadi tidak apa ya, tidak kaget lah istilahnya ya, siswanya tidak kaget menerima eee, budaya-budaya yang memang asing atau baru pertama diterima gitu. Jadi ada pendekatan antar siswa tersebut gitu ya. Jadi jangan langsung suruh mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi awalnya tuh kita harus sebagai guru harus lakukan pendekatan dulu gitu ya terhadap anak, terhadap orang tua. Jadi kita sebagai guru mengenali dulu bagaimana budaya si peserta didik dan kita juga memperkenalkan ya kan, oh begini budaya kita tuh seperti ini, kalau pembelajarannya ini biasanya ini, pembiasaannya ini. Jadi lebih intens dulu ke siswanya gitu ya. Jadi dia tidak langsung menerima semua pembelajaran secara apa serentak gitu ya dengan sama, tapi adakan dulu sedikit demi sedikit pendekatan yang lebih intens kepada peserta didik gitu ya. Kita kenalkan dulu. Oh di sekolah ini seperti ini ya, budayanya seperti ini. Nah, kita adakan komunikasi juga kepada orang tua. Jangan asal-asal menerima siswa baru tapi tidak diperkenalkan juga, kan begitu ya. Biasanya kan gitu ya, tinggal duduk terus mengikuti aja pembelajarannya. Nah, nanti kan siswanya akan kaget. Ya, jadi kita sebagai guru menyikapinya seperti itu. Jadi kita perkenalkan dulu gitu ya. Oh, penanaman nilai dan dalam budaya di sekolah ini adalah seperti ini. Ya, jadi siswa lebih mengenali lagi bagaimana sih cara beradaptasi gitu ya istilahnya dalam lingkungan sekolah. Begitu ya, Bu Sari dan Pak Ya, Panji dan teman-teman siap. ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Kemudian apa ya tadi ya? Yang terakhir tadi bagaimana peran dari orang tua dan lingkungan sekitar terhadap kegiatan-kegiatan di integrasian Ya, budaya. ya. Ya tadi sama juga tadi ya dengan yang outing class kan ya pengintegrasiannya seperti apa. Nah, pertama tadi lihat dulu di lingkungan kan ya, di lingkungan sekolah bisa sebagai sumber belajar ya selain di dalam kelas gitu. Jadi integrasinya apa? Nah, tadi kan sebetulnya harus ada contoh-contohnya nih, misalnya mata pelajaran apa gitu ya. Kita integrasikannya seperti apa kan gitu. Jadi pertama kita harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah itu untuk sumber belajar gitu ya, karena kaitannya dengan pembelajaran budaya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sekolah ya, lingkungan sekolah dan juga tadi betul dengan masyarakat ya, itu apa budaya apa yang memang ada di masyarakat seputar itu bisa kita perkenalkan gitu ya. Kaitannya misalnya dengan pembelajaran apa, nah itu bisa dikaitkan dengan masyarakat seputar gitu ya, bisa melibatkan juga misalnya contoh, dengan keterlibatan orang tua juga bisa ya, misalnya, oh budaya orang tua seperti ini, jadi bisa melibatkan antar, masyarakat, lingkungan sekolah ya, dan juga pada orang tua. Jadi lebih cenderung kepada lingkungan sekolah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menerapkan atau menumbuhkan ya nilai-nilai karakter itu pertama dengan seputar lingkungan sekolah. Begitu ya, itu dari saya. Begitu, Bu. Siap, terima kasih banyak Ya, Ibu atas jadi penguatannya. ya sama-sama. Jadi yang hari ini harusnya tuh sudah nampak nih bagaimana sih pembelajaran misalnya nih ya mengintegrasikan mata pelajaran apa nih ya ke dalam budaya gitu ya. Jadi langsung gitu. Jadi lebih penerapannya ke dalam mata pelajaran gitu. Tadi kan belum terlihat ya, Bu ya. Ya, Jadi tadi baru ada contoh yang ya ada menggunakan contoh. project based Ya, learning. misalnya oh ya PJBL tadi ya. Kalau Iya, ada contoh PBL, proyek PJ. itu bagaimana penerapan misalnya ke dalam pembelajaran apa? Nah, kan lebih misalnya ke dalam pembelajaran IPA begitu ya, proyeknya seperti apa yang kaitannya dengan budaya kan begitu ya. Kalau dengan IPS misalnya bagaimana penerapan pembelajaran ini ke dalam proyek tadi kan gitu ya. Misalnya membuat apa misalnya kalau dalam ini poster gitu ya atau Poster, ya. membuat apa
pentas apa ya, apa yang kalau itu kan seni ya, yang budaya-budaya kan seni bisa, misalnya kalau dalam IPS bagaimana, rumah adat gitu ya. Nah itu Ya, kan bisa penerapannya ke dalam mata pelajaran. Kalau bahasa Indonesia misalnya kita terapkan itu apa, cerita-cerita ya, cerita, dongeng ya dongeng. daerah, kan dari berbagai, daerah itu kan yang berbeda. Nah, nanti kita angkat nilai-nilainya ya, atau kita bisa, apa, mencontohkan nilai atau amanat dalam cerita tersebut gitu ya. Kemudian ya banyaklah ya kalau matematika seperti apa dalam menanamkan budaya di dalam, integrasi ke dalam mata pelajaran, ya. Siap Ibu. Itu Ya, Bu ya, Sari dan ya. teman-teman. Siap. Terima kasih banyak Ibu atas penguatannya. Ya, Mudah-mudahan silakan. nanti dicoba untuk mungkin Ya. ditambahkan jadi materi PPT-nya Ya, jadi lebih lebih ke ini ya, pengintegrasiannya lebih jelas ke ya, mata Bu, ya, pelajaran. Ya, siap. terlihat gitu ya, mata Ya. pelajaran misalnya, mata pelajaran apa yang akan diambil gitu, jadi terlihat. Oh iya, kalau begini, oh ini kan tadi hanya baru, Sekilas. Ya, penjelasan ya, jelas. Ya. penjelasan-penjelasan, oh kalau matematika seperti apa gitu ya. Coba sekarang saya tanya pertanyaan nih dari saya. Kalau untuk matematika kira-kira bagaimana nih contoh integrasi dalam pembelajaran budayanya? Bisa diambil seperti apa? Kalau tadi bahasa boleh cerita ya, IPS boleh tadi memperkenalkan, budaya-budaya atau rumah adat ya. Kalau misalkan, untuk mata pelajaran matematika kira-kira apa ya budaya yang akan dimunculkan di dalam, integrasi pembelajaran, matematika? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Bangun ruang, Bu. Ya, ruang. Bagaimana, Bu? Ya, bangun ruang boleh itu. Seperti apa? Ya, misalkan Contohnya. begini, Hmm, ketika kita mengajarkan bangun ruang, hmm, bangun ruang atau segitiga atau segi empat atau balok ya, seperti itu, hmm, nanti kita hubungkan, misalkan kita ajak keluar nih anak-anak, kita hmm, ajak keluar, ya. kemudian di luar itu kan suka ada permainan sondah tuh, Bu. Oh, iya iya Sondah, iya iya, betul galesin betul. gitu kan. Nah, kemudian, misalkan kalau anak-anak main sondah itu kan ada bentuk-bentuk ya, bentuk Ya, bangun ruang ya. Nah, yang itu kotak-kotak itu anak ya, Bu, ya? ya yang kotak-kotak itu, anak suruh mengamati kira-kira ini bangunannya, segitiga atau segi empat atau seperti Hmm, apa. Kemudian ketika ya, iya. Atau mhm, misalkan bangunan di luar, misalkan bangunan di ya luar betul. sekolah, misalkan ada bangunan masjid ataupun, bangunan yang unik yang kira-kira, terkait dengan ciri khas dari suatu daerah. Nah, kita ajak anak-anak Hmm, gitu, kita ajak anak-anak keluar, kira-kira yang bangunan tersebut mana yang termasuk, segi empat, di bagian apanya. Nah, kita tunjuk seperti itu. Jadi, selain itu juga ketika kita tidak diajak keluar, kita bisa memberikan LK, bangunan-bangunannya itu mengambil dari berbagai jenis, rumah adat. Nah, dari hmm, rumah adat tersebut kan ada kotak-kotak seperti itu, Bu. Mana kira-kira yang termasuk dari, bangun ruang. Seperti itu, Bu. Itu ya, untuk LK-nya aja gitu, atau bagian pembelajarannya juga itu ketika proses itu bisa. Itu budayanya, gitu. baik, Bu. Terima kasih Iya. ya sudah, memberikan pendapat ya dari Bu Kulsum ya. Bagus, Bu, jadi kita ya udah oh, ada lagi, silakan. Hmm, hmm, ya, itu juga bisa ya. Iya. Nah, misalnya dengan berhitung berarti ya, itu tentang berhitung ya, jadi bisa ke pasar gitu ya? Bagaimana pengembangannya? Oke, bisa Pak. Terima kasih Pak Teguh dan Bu Kulsum ya, tadi ya sudah contoh-contoh ya, yang itu salah satu contoh nah itu maksudnya apa, pengintegrasian ya, perpaduan bagaimana sih integrasian pembelajaran budaya, nah dan juga mungkin karakternya ya, bagaimana pembelajaran itu diterapkan langsung ke dalam mata pelajaran. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan, ada lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan.
Ini sih Bu yang pernah ini menggunakan apa sih congklak ya, Congklak, belajar ya. berhitung itu kan pakai menggunakan permainan tradisional ya, budaya juga yang sekarang ya masih ada yang main, tapi kalau ada guru yang ngajak, kalau enggak ya mending mereka memilih gadget gitu ya. Nah, kita iya Masih bisa ya main congklak ya anak-anak sekarang iya, ya. jadi iya diajak bermain congklak itu yang ada apa namanya? Luar kan itu eh, ya berarti ya kan bisa. Nah, Iya, betul. itu Iya. menggunakan Ya. congklak Nah, yang matematika kelas awal. boleh Bu. Nah, jadi pengintegrasian mata pelajaran tadi nanti kita akan buat desainnya ya, desain pembelajarannya seperti apa yang memang menerapkan pembelajaran budaya ya dan karakter nanti kita akan lihat di dalam desain pembelajaran minggu depan berarti ya. Minggu depan Iya, itu Bapak Ibu sudah menyiapkan nih desainnya seperti apa ke dalam pengintegrasian mata pelajaran ya dalam kaitan dengan budaya dan karakter ya. Itu ya Bapak Ibu ya. iya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Cukup untuk hari ini? Kalau cukup saya ada pengumuman, ada info belum? Iya, Bu, Izin cukup saya tutup kayaknya. dulu kali nggih, Bu, Oh nggih. iya boleh boleh. Baik, Oke. baik luar biasa diskusi hari ini. Terima kasih banyak tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman dan penguatan dari Ibu. Mudah-mudahan materi yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk Amin. kita semua. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu kasih ya Sari, Ya, Pak Panji. sama-sama. dan Pak Panji ya. Pak Panji, ya. Iya, Panji Bu. sudah menampilkan ya apa pemaparannya di kelompok hari ini. Terima kasih. Kita beri applause dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini apa kaitannya? Ini sekarang informasi ya Bapak Ibu ya kan ini. Jadi pertama yang saya tekankan lagi nih sekali lagi Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu melakukan pembimbingan. Ya, karena nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan seminar proposal. Ya, karena ada beberapa dosen yang belum dihubungi, saya tanya apakah sudah belum, makanya saya telepon kan, ada yang nih silahkan gitu ya. Siapa yang belum melakukan pembimbingan, hubungi dulu dosen pembimbingnya Bapak Ibu ya. Silahkan dihubungi untuk melakukan pembimbingan. Nah, itu ya. Pembimbingan kalau memang beliau tidak bisa secara luring, boleh kok ya pembimbingan itu daring. Melalui Zoom boleh ya. Atau mungkin ya bagaimana Pak, yang penting ada komunikasi dulu ya karena ada dosen yang memang belum tahu siapa sih mahasiswa bimbingan saya siapa ya, gitu kan ya. Karena itu SK pembimbing itu sudah diberikan beberapa bulan yang lalu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan pembimbing. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Supaya cepat kan Bapak Ibu mau lulus cepat kan ya. Mau setahun ya, mau tahun setengah kan lulusnya. Nah, makanya Amin. ya. Ya Rabbal Amin, alamin. amin. Ya Itu. Allah, Yang cepat beres. Iya, biar cepat beres semuanya. Amin, Makanya amin. Bapak Ibu juga harus komunikatif juga ya di dalam ya pembimbingan. Karena dosen belum tahu nih mahasiswa bimbingan siapa kalau belum dihubungin kan begitu ya. Belum dihubungi oleh mahasiswa. Nah, silahkan berikan SK-nya, Bu, Pak, saya pembimbingnya Bapak atau Ibu begitu ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi silahkan sesegera mungkin ya melakukan pembimbingan ya. Yang kedua, kita akan melaksanakan yang dalam waktu dekat dulu ya. Dalam waktu dekat ini akan ada Student Day. Ya, sudah ada informasinya? Belum ya? Belum. Baru Nah, sepintas. Baru sepintas, sepintas. ya baru sepintas. Makanya nanti kalau memang tidak ada pergantian bulan atau tanggal di bulan Mei akan adakan Student Day ya. Nah, nanti itu tanggal kalau nggak salah itu di akhir ya, di akhir
bulan Mei. Ini sudah biasanya tuh Februari pada saat ini karena ini sedang sibuk-sibuknya juga para dosen. Jadi kita dari sekarang siap-siap dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu komunikasikan dengan kelas B gitu. Nanti akan membuat acara seperti apa ya? Karena semua harus tampil setiap prodi itu ya dan mengikuti kegiatan ini karena menjadi salah satu syarat untuk ujian tesis nanti ya akan diminta kegiatan student day ya begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan Freeze. Nge-freeze ya? Freeze ya. Freeze ya. Nge-freeze. Jadi bertanya-tanya. Nunggu ya. Yang penting Nungguin ya. Menunggu. ya terputus ya. Sengaja Diulang penasaran dokter Kak. ini. Aduh, ibu kita, ayo. Coba Saya dilanjutkan Bu Sari sama Bu tuh Siti. ditanyain, Bu Sari tuh ditanyain tuh sama Bu Mira. Kita Bu belum Kulsum, saya udah diajak nge-Zoom. mana Mana keluar ya? ibu? Malah hilang. Kelempar. Belum hilang. Iya kelempar. Keluar ya? Kan Bu kelempar ya. Kulsum, Bu Kulsum, menghubungi Bu Mira langsung diajak nge-Zoom sekarang. Oke. Masa sih? Jangan. Oh, Ya udah. barusan Gimana? dibalas langsung. Bagaimana kalau kita diskusi lewat Zoom gitu sekarang? Masya Jangan Allah. sekarang masuk. Terus Zoom-nya gimana? Siapa yang Semangat Bu bikin? Sari, Bu Kulsum semangat. Link Zoom-nya gimana? Link Zoom-nya Enggak, kapan? kita bikin. Ibu menawarkan mau saya atau Ibu Sari yang bikin. Ya Pak Teguh. ya Ayo, Iya. yuk bareng yuk minggu besok yuk. Ibu, ayo Ibu. Ibu sepertinya Penting dari kelempar. Ibu. Ayo, penting dari Ibu. Ya mangga Bu, Nggak ikut Bu. Aduh mohon maaf ya, satu tadi kecipruk aja ternyata kok pada diam ini ya ternyata saya ini ya, aduh. Jadi lupa saya tadi mau menyampaikan apa ya tadi? Ya pertama tadi ini. Nomor 3, poin Nah, ketiga. Nomor 3 Bu, Ya student ada day. student day. Oh, student Setelah day. student day. Setelah student day. Iya setelah student day ya. Oh iya student day. Sepertinya itu saya jadi lupa ya. Ibu Kita nungguin Bu tadi Bu. Ya, Ibu student day kira-kira tanggal berapa, Bu? sebentar saya lihat. Nah ini kalender ya sebentar. Takut jadwalnya Ben. Sekitar 29.30 ya. Kalau Aduh, tidak Bu. salah. Aduh, 29. Kalau tidak salah ya kemarin informasi. 29 30 Mei Bu. Iya, iya Mei, bulan Mei. Makanya nanti saya pastikan dulu ya karena kemarin ada informasi pokoknya siap-siapkan dulu mahasiswanya gitu ya. Jadi semuanya terlibat ya, terlibat dalam kegiatan ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu ya perkuliahan luring ya insya Allah minggu depan ya. Dan persiapan UTS Bapak Ibu ya. Nanti ada form ya seperti biasa untuk diisi ya Bapak Ibu penilaian mahasiswa terhadap dosen ya silahkan diisi kuesioner ya untuk diisi semua ya semua yang mengajar ini siapa mata kuliah apa semuanya harap diisi itu ya Bapak Ibu ya mungkin itu dulu ya karena saya ada beberapa yang ini ya nanti kalau ini saya informasikan kembali ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu, yang penting Ya. ini yang mendesak Sempro ya, seminar proposal. Yang Jadi silahkan. Nah, saya tidak perlu bertanya satu-satu ya, siapa yang sudah dan siapa yang belum bimbingan, silahkan Bapak Ibu berkomunikasi dengan pembimbingnya. Silahkan ya. Baik, itu saja mungkin ya dari saya. Silahkan ada yang
mungkin menyampaikan bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Baik Pak Ya, Teguh. cukup. Terima kasih Bu Sari, Bu Nurul, Pak Panji, Pak Yogi, Bu Leni, Bu Yola, Bu Winti, Bu Yeti, Bu Tuti, Bu Nurjanah, Bu Lintang, Pak Salman kemana ini? Pak Rifki, Pak Riki, beda F ya? Beda Iya, F, Bu Akmah, Rifki Diana, bersaudara. ya, Bu Ika, ya. Terima kasih semua ya Bapak Ibu ya, semangat. Sama-sama Ibu. Sama Sama-sama, Ibu. Bu Dokter Windy. Terima Mungkin cukup kasih. ya hari Terima ini. kasih, Ya. Dr. Windy. Baik, sampai bertemu insya Allah minggu depan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq Ya. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam. ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dokumentasikan ya, belum dokumentasinya belum. Silakan. Ya, baik, izin foto untuk menggantikan Bu Akroma. Ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, Bebas, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Bu Makasih Dokter ya. Windy. Ya. Sama Ya, Ibu, terima terima kasih. kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, semuanya. Ya, izin ya. sehat selalu. Izin, ya. Oke, teman-teman, izin live. Ini Ya, besok Pak Teguh, lagi. Pak Teguh, Pak besok Teguh, jam Bu 8. Sari. Woi, Bentar, ikut woi. bentar, Pak Teguh, Bu Sari, Bu Winnie. Minggu Bu besok ini, kita janjian Bu ya. ini, Saya, ayo. saya, Sebelum Laptopnya saya kasih tungguin up mati lagi. dulu. Kapan, saya Bu? tanya Bikinnya ke Bu kapan? Linop ya, minggu Ya, depan bisa nggak? laptopnya kasih mati. Aku belum Nanti hari, janji sih. nanti Oke deh, Rebo, siap deh. Selasa saya juga Rebo, belum tahu Selasa mau Rebo. kapan. Selasa Pekan Rebo. depannya Rebo, oke. lagi. Pekannya depan. Oh, siap. Ya udah ya, baik siap. Nanti saya sampaikan ke Bu Linopnya ya. Woi, nggak bisa, saya jamkap. Iya. Ya udah, ntar ini. Teguh nanti saya masukin ke grup deh. Saya laptop kasih mati dulu ya. Siap, dikasih. Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. salam. warahmatullahi wabarakatuh.